Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ada pembahasan TO yang kedua ya untuk biologi. Kemarin gimana TO1 sama TO2 susah yang mana? Ini gampang ya TO2 ya? Iya enggak? TO2 susah, Kak. Susah ya, soalnya kan udah ada ya. Sambil kalian nyimak soalnya, langsung aja kita mulai dari nomor. Ini mau sesuai nomor soalnya 16 atau nomor 1? Sesuai yang di soal aja ya, dari nomor 16. Nah, ini tentang parasitisme ya, persaingan. Soalnya, bila dua singa jantan bertarung untuk memperebutkan wilayah teritorinya dalam ekologi dikenal dengan istilah telunya di sini dua singa jantan. Berarti mereka satu spesies atau dua spesies? Yang beda atau sama? Spesiesnya sama ya. Nah, kalau seperti ini, berarti dia termasuk ke dalam apa nih jenisnya? Kompetisi apa? Kompetisi? Interference ya, Kak. Interference, iya benar, interference competition. Ini istilah baru ya, kalau kemarin di TO sebelumnya itu yang dikeluarin apa? Intraspesifik. Nah, sekarang kita kenal ada istilah baru, interference competition ya. Jadi tadi grupnya itu juga singa jantan. Jadi dia spesiesnya sama. Ya, kalau ngomongin mekanisme kompetisi ya, berdasarkan mekanismenya itu ada dua. Yang pertama di situ ada istilah baru juga ya, exploitation competition. Jadi kita bahas dulu berdasarkan mekanisme. Tulisan kakak kelihatan nggak deh? Kelihatan, Kak. Oke, ya kalau berdasarkan mekanisme itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu eksploitatif ya, atau exploitation. Competition. Dan yang kedua itu ya interference competition. Bedanya apa? Kalau yang exploitation itu dia persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam tidak langsung. Contohnya antara bunga dan hutan. Gitu. Kalau yang interference itu persaingannya secara langsung gitu. Contohnya ini ya di soalnya dua singa jantan yang memperebutkan wilayah teritori. Halo. Ya, jadi di sini telunya interaksi tidak langsung. Kompetisi yang interaksinya tidak langsung. Terus kalau yang interference competition itu dia perkelahian secara langsung ya. Ini ya contohnya perebutan wilayah teritori oleh dua singa jantan. Jadi nomor 1 jawabannya ya C. Kalau istilah interspesifik udah tahu ya, persaingan
antara dua spesies yang berbeda ya. Kalau intra, nah terus ada lagi istilahnya scramble competition. Kalau scramble itu dia itu berebut ya, kompetisi yang berebut gitu. Kalau Miss competition itu sekarang juga ada ya, cuman struktur aja. Lanjut nomor 17. Fermentasi oleh mikroorganisme yang membantu pencernaan sapi berlangsung pada bagian. Ini soal tentang sistem pencernaan pada sapi ya. Berarti di sini ngomongin tentang pencernaan hewan ruminansia. Materi kelas 11. Pencernaan bedanya dengan kita, kalau kita itu kalau ada ruminansia ya, hewan pemamah dia punya 4 lambung ya, 4 lambung. Istilahnya kalau di sini makanan itu nutrisinya saat efektif diserap gitu. Nah, ada tipsnya nih buat ngapalin urutan jalannya makanan di hewan ruminansia. Tipsnya ini ada singkatan Rure Oma Abuma. Nah, Rure Oma Abuma ini adalah 4 ruang yang ada di lambung hewan ruminansia. Jadi yang pertama urutannya ketika makanan itu dimasukkan ke dalam mulut, nanti yang pertama dikunyahnya di mulut ya, mulut, punya mulut gitu, mulut dikunyah ya, terjadi pencernaan mekanik. Lanjut ke ru itu apa? Rumen ya. Nama lainnya rumen itu perut besar. Ini rumen. Rumen atau perut besar. Nah, pada bagian rumen ini terjadi proses fermentasi oleh bakteri. Oke, nanti makanan itu akan dilanjutkan ke bagian yang ketiga. P-nya ini adalah retikulum. Nah, di retikulum ini nanti akan diperoleh adanya struktur seperti bolus ya, jadi dia berbentuk masih kayak ada gumpalan. Ketika si sapi dia diistirahat, nanti dia akan membalikan makanannya itu ke mulut lagi. Jadi kalau kita pernah amati sapi di kandangnya, kalau dia lagi nggak istirahat ya, kalau dia nggak tidur terus dia ngunyah terus ya, aktif terus gitu. Jadi dari habis retikulum, kalau retikulum itu nama lainnya perut jala. Lanjut dimuntahkan lagi ya, dari retikulum ke mulut lagi. Mulut. Nah, di sini dihaluskan, baru masuk ke rongga ruang lambung yang ketiga, yaitu omasum. Omasum. Kalau omasum, nama lainnya itu perut apa? Perut kita. Perut kita. Nah, pada omasum ini terjadi proses apa? Di omasum itu ada pencernaan mekanik ya. Pencernaan mekanik dihaluskan di dalam bagian ini ya, omasum. Habis itu lanjut ke bagian lambung yang keempat, abomasum. Habis dari situ abomasum. Selebihnya sama seperti kita ya, usus halus, sekul, usus buntu, usus besar itu maka menekankan di bagian ini aja ya. Keempat ruang lambungnya itu urutannya apa aja? Rumen, retikulum, koma, abdomen. Gitu ya. Jadi ada proses dimuntahkannya lagi baru dikunyah, dihaluskan. Nah, kalau yang di bagian abomasum ini tuh nama lainnya perut masam. Perut masam.
Kalau diatomasi di sini terjadi pencernaan yang belum ada fermentasi dan mekanik. Nah, di sini ada pencernaan kimiawi. Ya. Di sini terjadi pencernaan kimiawi. Jadi kelihatan jawabannya yang rumen ya, karena sudah mikroorganisme yang bisa fermentasi itu di rumen. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 12. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan aseluler, sehingga untuk memperbanyak diri membutuhkan organisme lain sebagai inang. Karena itu virus bersifat, nah ini harus bisa semua nih. Apa jawabannya? Virus. Ya. A, B, C, D. Virus. Dia adalah parasit. Obligat. Ya, dapat hidup jika menempel pada inang yang hidup ya. Kalau nempel di inang mati nggak bisa. Gitu. Nah di situ ada istilahnya fakultatif. Kalau fakultatif itu dia sifatnya lebih fleksibel. Bisa iya, bisa enggak ya. Tapi kalau obligat itu apa ya, wajib itu harus gitu. Dapat hidup jika menempel di dalam makhluk hidup. Ya, dan dia itu masuk ke dalam selnya ya, seluler bukan inter sel gitu. Oke, jawabannya yang C, nomor 13. Nomor 19. Setelah terjadi plasmogami pada reproduksi jamur, Basidiomycota akan terbentuk. Apa jawabannya? Ini materi kelas 10 ya, tentang apa nih? Reproduksi ya, tentang siklus pada ini berarti kalau Basidiomycota reproduksi seksualnya dengan Basidiospora ya. Oke, kita bahas reproduksi jamur. Kalau Basidiomycota itu contohnya apa sih? Yang punya tubuh buah ya, yang bisa dikonsumsi ya. Ada Basidiokarpnya, itu kelompok Basidiomycota. Ini secara umum dari ketiga kelompok jamur, mekanisme reproduksi seksualnya itu hampir sama ya. Yang pertama dimulai dari mating hifa atau peleburan dua macam hifa, yaitu positif dan negatif. Yang pertama itu istilahnya mating hifa. Hifa itu apa? Unit terkecil penyusun tubuh jamur. Hifa membentuk miselium gitu ya. Jadi di sini ada dua macam, misalnya yang satu hifanya warnanya sama pakai warna merah. Ya. Terus yang satunya warnanya hitam. Nah ini tuh hifa positif, hifa negatif. Hifa positif, hifa negatif. Nah jadi bersatu nih mating melebur ya, yang positif yang negatif. Menghasilkan yang kedua. Nah nanti tadi hifa ketemu hifa bergabung jadi namanya miselium ya. Nah jadi nanti akan
terjadi proses yang pertama namanya itu plasmogami. Apa itu plasmogami? Sel itu kan di luarnya ada membran ya. Nah, membrannya itu cat. Jadi kalau membran plasma. Inti di dalam selnya itu dia belum bergabung ya, karena yang bergabung itu baru membran plasmanya aja. Kira-kira nanti jadinya kayak gini lah ya. Warnanya biru ya kalau udah gabungan. Maka gambarnya bagian aja. Intinya yang negatif hitam, yang positif kan merah ya. Jadi di sini di satu sel ada dua inti, warna hitam, warna merah. Nah ini disebut apa nih? Namanya hifa dikaryotik ya, atau miselium dikaryotik ya. Kalau di situ istilahnya miselium di kalau di karyotik itu masih N plus N ya. N plus N. Kalau 2N itu diploid ya, tapi kalau di karyotik di satu sel tapi ada dua inti ya, itu istilahnya dikaryotik. Nah, setelah terbentuk mesalium, nanti dia akan membentuk ya, kalau di basidiomycota dia akan membentuk basidiopak, tubuh buahnya ya. Basidiopak. Nomor 3-nya itu nanti lanjut nomor 3. Jadi nanti dia udah mulai terbentuk kayak ini ya, si bentuk jamurnya. Supaya ini jamur. Ini namanya basidiopak. Terus proses yang ketiga namanya itu terjadi karyogami ya. Yang ketiga karyogami. Nanti plasmogami yang bersatu membran plasmanya. Kalau karyogami yang menyatu itu apa? Intinya ya. Jadi penyatuan inti. Nah, kalau intinya udah melebur, nanti hasilnya baru akan diploid ya. Kalau di karyotik itu intinya belum melebur. Nah, nanti kurang lebih pada bagian hifanya ya, atau di struktur tubuhnya jamur ini, dia itu membentuk ini hifanya ya. Satu sel intinya masih satu ya, karena tadi kan dia udah melebur. Nah, ini karyogami. Satu hifa, singkatnya diploid ya. Hifanya diploid. 2N. Kemudian si hifanya ini dia akan mengalami proses yang keempat, yaitu pembelahan meiosis. Intinya ini membelah meiosis kan 2 kali. Jadi kalau 1 kali kan 2 kali itu, jadi nanti endingnya si ini ya, intinya jadi ada 4 yang ke-4 meiosis.
meiosis. Intinya jadi apa? Karena dia udah menggelar secara meiosis sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Udah, nah ini tuh bagiannya namanya basidium ya. Bagian batangnya kalau ini nih basidiopora. Ini basidiopora. Ini basidium. Basidia ya. Basidium atau basidium. Begini. Nah, setelah mengalami meiosis, dia akan mengalami apa ya? Dia sporanya ini akan jatuh di tempat yang sesuai, mengalami germinasi. Terbentuk kembali bisa positif, ada juga negatif. Negatifnya kalau itu dispersal, menyebar, germinasi. Membentuk apa? Tambah satu lagi ya. Bentuk kuat bisa positif dan negatif kembali. Nah, jadi ini urutannya ada 4 ya. Pertama, misalnya menyatu, plastogami, kariogami, pembelahan meiosis, dan yang keempat, dispersal, tersebar, dan membentuk sisa kembali. Jadi jawabannya yang mana? 19? Ya. Miselium ini ya. Setelah plastogami ini ya, miselium eukaryotik. Jawabannya ya E. Ayo mau difoto? Mau difoto nggak? Kelihatan emang. Dari teman-teman aja. Kali sini ada pertanyaan ya? Laras. Iya. Yang nomor 4, meiosis yang di tangkai itu apa bacanya? Yang merah? Basidium. Oh, oke. Kasih Kak. Oke. Itu ya, maaf. Basidiumnya ya. Basidium. Lanjut, nomor 20. Nomor 20, vasodilatasi dan vasokonstriksi di pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh keberadaan. Jadi pembuluh darah itu bisa ya vasodilatasi atau vasokonstriksi itu karena apa? Nah, kita perlu tahu struktur dari pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu punya 3 lapisan. Darah. Oh, berarti dari yang paling luar, jadi ini lapisannya ya. Paling luar yang hitam, yang tengahnya warna biru, yang paling dalamnya ini yang ya dari luar tengah ke dalam, luarnya itu namanya tunica adventitia. Ini tunica adventitia ya tulisannya. Di bagian luarnya ini dia itu mengandung apa aja? Yang pertama dia
terdiri dari kolagen ya. Itu fungsinya sebagai pelindung. Yang pertama terdiri dari kolagen. Jadi fungsinya kalau yang paling luar dia proteksi ya, melindungi. Fungsinya melindungi pembuluh darah. Melindungi pembuluh darah. Bagian tengahnya yang paling kedua itu tunika emas. Kalau tengah itu media ya, tunika media. Nah, di bagian tunika media ini dia mengandung sel otot dan elastin ya. Sel otot dan elastin. Nah, jadi kalau ada otot polos, memungkinkan si pembuluh darah ini bisa kontraksi dan dilatasi atau tadi istilahnya vasodilatasi dan vasokonstriksi. Menyebabkan konstriksi ya bisa menyebabkan di sini istilahnya konstriksi dan dilatasi. Konstriksi dan dilatasi. Nah, yang bagian dalam yang dilewati oleh darah ya, yang warnanya merah nih, namanya tunika apa yang belum? Tunika intima. Intima. Nah, kalau intima di situ tersusun dari endotel ya, terdiri dari endotel. Yang dilewati oleh aliran darah. Nah, pada permukaan endotel ini dia memperkecil gesekan akibat aliran darahnya. Memperkecil gesekan akibat aliran darah. Jadi jelas jawabannya yang tunika media ya, yang menyebabkan ya, darahnya bisa konstriksi, dilatasi mengecil, melebar. Jawabannya ya B. Nomor berikutnya 21. Berdasarkan daya dukung lingkungannya, makhluk hidup memiliki strategi seleksi R dan seleksi K untuk bertahan. Pernyataan yang tidak benar terkait strategi tersebut. Nah, di sini kita ngomongnya tentang strategi bertahan hidup ya. Ada dua tipe. Ini di sebelah sini ya. Satu perbandingannya. Ada dua macam. Yang pertama pembedanya kita lihat dari reproduksi ya, dari reproduksi. Yang pertama tipe R dulu. Tipe R, tipe K. Ya, kalau organisme tipe R dia itu reproduksinya cenderung cepat. Gitu. Usia reproduksinya lebih awal. Usia reproduksi lebih awal.
Nah, di sini itu tidak ada pemeliharaan anak ya. Usia reproduksinya awal, terus keturunannya juga dalam jumlah besar. Keturunan dalam jumlah besar. Terus ada istilahnya pemeliharaan atau enggak? Tidak ada ya. Tidak ada pemeliharaan anak. Ini istilahnya tidak ada pemeliharaan. Jadi kalau udah beranak ya udah gitu ya, anaknya dibiarin aja. Yang tipe K, kebalikannya ya, reproduksinya itu dia usia reproduksinya lama, hasilnya sedikit. Kebalikan berarti usia reproduksi lama, keturunannya sedikit. Terus di sini tuh kita kenal ada istilahnya pemeliharaan anak. Jadi kalau dia habis punya anak itu ya dirawat gitu, tapi ada pemeliharaan anak. Berikutnya pembedanya ukuran tubuh dan lama hidup. Ukuran tubuh dan lama hidup. Kalau tipe R, ukuran tubuhnya itu kecil ya. Jadi hewan-hewan yang berukuran kecil, dia seleksinya itu tipe R, kebertahan hidupnya. Umumnya kecil, dan waktu hidupnya itu relatif pendek ya, hidupnya pendek. Hidupnya pendek. Jadi kebalikannya, kalau yang K itu dia umumnya bertubuh besar ya. Tubuh besar. Dan lama hidupnya itu lama. Panjang. Lama hidup panjang. Berikutnya kita bandingkan dari ukuran populasi. Ukuran populasi. Tipe R populasinya itu dia bervariasi. Bervariasi. Nah, kalau yang tipe K dia konstan. Ada lagi penyebab kematian. Penyebab kematian. Penyebab kematian pada yang tipe M itu lebih ke faktor pembatas. Faktor pembatas. Dan adanya ini ya pengaruh padatan ya. Dan ini dia berupa. Nah, kalau yang tipe K dia itu karena adanya kompetisi, predasi, kemudian apa lagi? Penyakit juga ya. Contohnya, nah ini contoh apa misalnya hewan yang ukuran tubuhnya kecil bisa tungau, serangga, kalau tanaman itu gulma. Tungau, serangga, kalau tanaman itu gulma. Nah, kalau yang tipe seleksi K itu yang ya badannya besar, misalnya gajah, beruang, dan seterusnya. Ini perbedaan
Jadi yang mana jawabannya? Yang pertama, spesies dengan kemampuan kompetisi rendah memiliki strategi seleksi air yang untuk bertahan. Kompetisinya rendah. Benar apa salah? Benar ya. Ini benar. Yang B, kepadatan populasi strategi air disebabkan kepadatan. Yang R benar juga ya, variatif berubah. Yang C, siklus reproduksi spesies berstrategi seleksi kalau lebih cepat dan menghasilkan banyak anak. Kalau lebih cepat, sama ya, dan banyak anak juga salah. Harusnya itu yang M, bukan yang K. Jadi jawabannya ya C, nomor 21. Baik, silakan. Ada pertanyaan deh sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 22. Faktor yang tidak berkaitan dengan lama masa dormansi. Apa aja nih? Ketebalan biji. Kalau di logika, makin tebal biji, makin lama atau makin sedikit masa dormannya? Iya, makin lama. Berarti dia berpengaruh. Permeabilitas biji. Dia juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi lamanya masa dormansi. Fotoperiodisme. Foto itu cahaya. Namanya penyinaran. Ini juga berpengaruh. Terus pengaruh auksin. Auksin sama dormansi biji ada hubungannya enggak? Auksin, apa sih fungsinya? Auksin kan buat pertambahan panjang batang ya, dominansi apikal. Berarti enggak ada kaitannya dengan lama masa dormansi biji. Tidak, pematangan embrio jelas dong. Dia mempengaruhi masa dormansi. Ya, jawabannya yang paling tepat yang D, auksin. Yang D. Jadi kalau auksin itu lebih ke apa? Penanjangan batang ya, bukan. Kemudian pertumbuhan. Ada lagi buat dominansi apikal. Nah, jadi tidak berhubungan dengan lama masa dominansi. Nomor 23, komponen yang dapat ditemukan pada semua jenis sel. Maksudnya apa nih yang diomongin? Sel prokaryotik dan eukaryotik. Ini gampang ya. Apa jawabannya, Dek? 23? Jawabannya? Ribosom ya, Kak? Betul. Ribosom. Buat persamaan maksudnya ini organel apa yang dua-duanya dimiliki oleh sel ini ya. Yang pertama betul ribosom. Yang kedua apa? Jelas ada sitoplasma ya. Kalau ditulis nggak? Apa ya? Sitoplasma jelas ada. Terus membran sel atau membran plasma. Yang membedakan itu membran inti ya. Kalau prospektif membran inti, kalau kondiksinya membran inti. Begitu. Kalau dinding sel itu hanya ada di eukaryotik tapi ya tumbuhan dan apa? Bakteri. Terus membran inti cuma ada di eukaryotik. Ribosom cuma ada di eukaryotik. Sitoplazma cuma ada di eukaryotik. Ya. Nomor 23 C 24
Sebagian besar reptil dan burung memiliki penglihatan warna yang lebih kuat dibandingkan dengan mamalia. Benar atau salah? Ada chat. Gimana nih pernyataannya, benar atau salah, Dek? Benar atau salah? Benar ya. Jadi reptil dan burung itu dia lebih memiliki keunggulan visual dibandingkan mamalia. Itu kenapa? Nah, di sini menjelaskan jenis fotoreseptor kerucut pada sebagian reptil dan burung lebih banyak dibandingkan mamalia. Benar? Iya, benar. Alasannya ini. Nah, kalau mau lebih lengkap itu karena pada reptil dan burung itu juga lebih banyak ini ya, koneksi syaraf antara reseptor cahaya dan ultra. Jadi intinya apa ya? Penglihatan reptil dan apel dia lebih kuat ya, lebih bagus atau ya, lebih unggul dibanding mamalia karena yang pertama dia punya fotoreseptor yang lebih banyak ya, jenis fotoreseptor lebih banyak, kemudian ada banyak nih, lebih banyak koneksi saraf, lebih banyak koneksi saraf pada reseptor cahaya dan antara reseptor cahaya dan otak. Nah, jadi benar-benar keduanya berhubungan. Jawabannya A. 25. Nomor 25 soalnya ada metagenesis umum, pembelahan meiosis terjadi saat pembentukan ovum dan sperma. Benar apa salah? Umum. Nah, kita lihat ya, metagenesis pada umum 25. Umum atau biofilm dimulai dari spora ya, karena spora ini jatuh di tempat yang sesuai, yang banyak nutrisinya, dia akan berkembang menjadi apa? Modul spora apa itu? Spora akan berkembang jadi briofita, protoma ya, protoma. Masih haploid, spora berkembang jadi protoma, nah dia akan berkembang jadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut yang kita lihat di alam bebas itu, dia merupakan fase dominan pada lumut ya, atau istilahnya fase gametosit. Ini masih haploid juga. Ini generasi gametosit ya, masa hidupnya lama. Kemudian pada tumbuhan ini dia punya dua alat kelamin, jantan dan betina ya. Jantan hasilnya spora jantan sebenarnya ya. Kalau yang jantan yang suka nganterin ya, kalau laki-laki suka nganterin ya, istilahnya antheridium. Yang betina
antihedonium yang jantan menghasilkan sperma haploid, yang betina ovum ya atau sel telur haploid. Ketika sperma dari ovum, dia nanti akan tumbuh jadi gitu. Ini udah melebur intinya ya, tinggal diploid. Nah, antibodinya akan tumbuh jadi sporodonium, sporodonium, masih diploid. Nah, sporodonium ini dia akan mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan apa? Balik lagi ya, spora lagi. Dia mengalami pembelahan meiosis. Nah, kalau di generasi ini, dia namanya fase sporofit, generasi penghasil spora. Sporofit. Kalau gametofit, generasi penghasil gamet, jantan dan betina. Dan itu soalnya bagaimana pada metagenesis produk pembelahan meiosis terjadi saat pembentukan ovum dan sperma. Meiosis ini menghasilkan spora ya, bukan ini ovum dan sperma. Berarti pernyataannya salah. Alasannya pembelahan meiosis mereduksi jumlah sel menjadi haploid. Di sini hidupnya 2N setelah mengalami meiosis, kromosomnya menjadi N. Benar ya? Diploid haploid. Berarti pernyataannya salah, alasannya benar. Salah benar C. Iya. D ya. D. Begitu. Mau nggak? Benar ya? Kita lanjutin. 26. Plasma konvalesen COVID-19 merupakan salah satu bentuk kekebalan pasif. Benar atau salah? Bedanya apa sih kekebalan aktif dan pasif? Kekebalan pertama aktif dulu ya. Kekebalan itu ada dua macam. Aktif dan pasif. Aktif yang seperti apa? Aktif itu dibagi lagi jadi dua, alami dan buatan. Jadi kalau aktif ini yang kita kontak langsung dengan antigen. Ya, kalau yang kekebalan aktif alami. Contohnya kita terkena cacar waktu kecil. Nah, jadi kan kita tubuh ini udah kontak langsung dengan si virus cacar itu. Terkena cacar. Nah, ini tuh alami. Tapi kalau yang aktif buatan, contohnya apa? Vaksinasi ya. Lanjut tadi ada mati sebentar. Lanjut ya. Nah, kalau yang pasif itu kaitannya dengan antibodi ya. Dibagi lagi ada alami dan buatan. Pasif itu kaitannya dengan antibodi. Respon tubuh kita terhadap antigen ya, antibodi. Kalau alami, contohnya nih ketika kita masih bayi, dulu kita dapat ASI dari ibu ya. Nah, ASI itu dia mengandung antibodi dan kita memperolehnya secara alami. Ini ya, alami. Namanya pemberian
ASI. Nah, kalau yang buatan, contohnya apa? Kita diberi serum antibodi yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita ya. Jadi antibodi itu kita dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Atau namanya di sini plasma konvalesen ya. Sudah mengandung antibodi. Bisa diinjeksi antibodi. Bedanya aktif sama pasif sudah jelas ya, udah kita tulis. Nah, kita balik ke soal. Plasma konvalesen merupakan salah satu bentuk kekebalan pasif. Benar apa salah? Di dalam plasma itu ada apa sih? Ada antibodi. Ya, kalau katanya dengan antibodi berarti kekebalan pasif. Benar ya, pernyataannya benar. Alasannya plasma konvalesen COVID berisi antibodi yang terbentuk setelah terjangkit virus. Ini benar juga, benar-benar berhubungan. Jawabannya A. Begitu. Nah, ini bisa jadi salah satu pengobatan untuk penderita COVID ya. Jadi beri plasma konvalesen jadi orang yang pernah menderita COVID. Tapi harus memenuhi beberapa syarat ya. Ada kriterianya gitu, nggak boleh sembarangan. Oke, kalau udah kita lanjut. Ya. Mas Soto. Udah. Nomor 27. Peran enzim DNA polimerase dalam tes DNA adalah, nah soal lagi juga sering keluar ya di TO-TO, sintesis protein, enzim, sintesis DNA ya. Apa jawabannya 27? Peran DNA polimerase. Namanya aja depannya DNA ya, berarti untuk memperpanjang apa? Untai DNA ya, yang ada kaitannya dengan DNA. Yang pertama, pembentuk untai primer. Primer itu bukan enzim DNA polimerase ya, tapi nama enzimnya primase. Jadi sebelum DNA dibentuk harus ada kayak ada titik awalnya dulu. Nah, itu namanya untai primer ya, untai awal. 27. Kalau yang pertama, pembentukan untai primer. Ini fungsi dari enzim primase, bukan DNA polimerase. Jelas salah ya, berarti nomor 1 bukan. Nomor 2 perbaikan DNA, betul ya. Salah satu peran DNA polimerase untuk perbaikan DNA. Terus yang kedua jelas ya untuk pembentukan untai DNA. Jadi jawabannya ya 2 dan 4. A, B, C. Jawabannya D ya. 2 dan 4. Ya kan 2 dan 4 D. Ya. D. C ya. C. Sutra. Nah, kalau yang nomor 3 menyambungkan untai DNA, sudah tahu semuanya ya, yaitu peran dari enzim ligase. Yang ketiga menyambungkan untai DNA. Peran dari ligase. Nomor 8
hipofisis. Neurohipofisis itu nama lainnya apa? Hipofisis kan ada dua bagian ya, anterior dan posterior. Anterior, nama lainnya itu adenohipofisis ya. Kalau neurohipofisis berarti yang bagian posterior. 28. Hipofisis itu bagiannya ada dua, anterior atau nama lainnya adenohipofisis. Adenohipofisis. Nah, yang di mata aja yang kita tahu ya. Dia nomor lagi berapa aja. Tadi ikut join nggak? Oke. Sampai sana dulu. Sampai? Ya. Adenohipofisis. Ingat ya, kalau yang di bagian anterior ada banyak hormon yang dihasilin. Apa aja? Apa? Hormon yang dihasilkan. Ya nih. Kita tahu semua ya. Astagfirullah. Kalau anterior ada banyak. Ada hormon pertumbuhan ya atau beta growth hormone. Kemudian ada ACTH ya, ada hormon ACTH, ada TSH, stimulating hormone. Ya, jadi hormon ini merangsang organ-organ lain ya atau kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Yang di perempuan ada FSH, pematangan folikel, ada juga LH untuk merangsang ovulasi. Lagi ada oksitosin atau prolaktin. Ada prolaktin ya. Untuk kemudian udah tahu ya kalau untuk pertumbuhan ACTH ini dia merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon. Merangsang TSH itu tiroid, merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon. FSH pematangan folikel, LH luteinizing hormon. Kalau prolaktin ini untuk merangsang uterus dan sekresi ASI ya, menjelang kelahiran. Nah, kalau yang di bagian posterior itu hanya ada dua. Posterior, nama lainnya ini yang ditanyakan, neurohipofisis. Neurohipofisis. Hanya ada dua. Apa yang dihasil di sini? Yang pertama itu adalah hormon yang merangsang reabsorpsi air di ginjal. Bagaimana itu? Merangsang reabsorpsi air di ginjal. Hormon? Apa yang di rumah? Tentang sistem ekskresi. ADH ya atau vasopressin. Nanti diuretik. Presin dan oksitosin itu dia merangsang sekresi ASI dan kontraksi uterus menjelang kelahiran. Karena di videonya yang neurohipofisis 1 dan 3. Iya, jawabannya D. 29. Kerusakan bagian nefron akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Pernyataan di bawah ini terkait dengan kerusakan yang terjadi pada nefron dan dampaknya yang tepat adalah yang pertama, kerusakan jantung menyebabkan urin mengandung glukosa. Kalau urin mengandung glukosa, kemungkinan yang pertama apa? Dia bisa mengalami gangguan produksi insulin ya, diabetes mellitus. Kemungkinan yang kedua bisa jadi glomerulusnya rusak sehingga proses filtrasi terganggu sehingga ada glukosa di urin. Ya, atau istilahnya penyakit glukosuria, terdapat glukosa di urin karena ada kerusakan pada ginjal. Bukan lengkung Henle-nya yang rusak ya.
Jadi yang pertama salah. Yang kedua, kerusakan pada bagian juxtaglomerula mempengaruhi tekanan proses filtrasi. Juxtaglomerula itu bagian yang ada di glomerulus. Glomerulus itu bagian yang fungsinya buat filtrasi. Berarti benar atau salah? Iya benar. Yang kedua benar. Glomerulus itu buat filtrasi. Benar. Yang ketiga, kerusakan tubulus proksimal menyebabkan urin mengandung sedikit urea. Urea itu nggak sedikit ya, urea itu kan zat sisa dari perombakan protein, dan itu tuh kandungan yang memang ada di urin ya, bukan karena tubulus proksimalnya yang rusak. Ya, jadi tidak tepat. Nomor 3 salah. Yang keempat, kerusakan tubulus kolektivus menyebabkan urin menjadi lebih encer. Tadi yang nomor 2 benar. Berarti harusnya yang 4 benar juga. Ya benar. Tubulus kolektivus itu kan tubulus pengumpul. Nah, di situ juga banyak diproduksi hormon ini. Adena atau vasopressin. Kalau bagian tubulus kolektivusnya rusak gitu, kemungkinan urinnya jadi lebih encer ya. Benar juga yang nomor 4. Jadi jawabannya yang 2 dan 4. Oke lagi. Yang kedua. Terus tiga puluh. Nah, itu ada gambar. Gambar apa itu? Bagian tumbuhan di bawah ini. Apa nih? Ini bagian apa? Hah? Akar apa? Mono apa dikotil? Akar monokotil. Iya benar. Kenapa akar monokotil? Karena kotak xilem dan folemnya berselang-seling ya, atau tipenya radial. Bedanya sama dikotil apa? Sama aja dia selang-seling, tapi kalau di dikotil xilemnya itu seperti huruf X ya. Nah, kita beri keterangan. Gak usah digambar ya. Kalau langsung tulis keterangannya. Keterangan gambar yang A. A itu menunjuk bagian apa? Yang A. Ini keterangan gambar akar monokotil. A itu yang gede putih tuh. A dan E itu dia beras pengangkut. Iya, silem yang di dalam siapa? Yang nyelam, kalau nyelam itu kan di dalam ya. Nyelam itu silem. Kakak tuh kalau ngatain kayak gitu, kalau nyelam itu berarti di dalam. Nah, silemnya itu yang bulat gede. Yang A. Fungsinya, tahu ya, mengangkut air dan unsur mineral. Yang B, nah B itu adalah si floemnya. Floem buat mengangkut hasil fotosintesis. Salah dong, ini kakak sesuai ingredientnya gitu. Ini. Terus, kita B dulu dong, berarti yang B bukan floem. Ya sesuai dengan ini. Kalau yang B berarti apa tadi? Yaitu selapis sel yang membatasi bagian empulur dengan korteks. Namanya lapisan apa? Benar? Iya. Yang ada kita kasparinya ya di sini. Ini adalah jaringan endodermis ya. Dia membatasi bagian empulur dengan korteks. Berarti yang C-nya itu apa? Iya, betul, korteks. Empulurnya ya
F dulu. C, D dulu ya. D-nya apa D? D, lapisan terluar. Jaringan terluar pada organ tubuhan. Gampang apa? Depannya E. Epi. Iya dong, epidermis. Epidermis. E-nya tadi udah disebutin ya. E-nya itu poem. M-nya mulur. Mulur buat apa sih? Menyimpan cadangan makanan bisa. Nah, jadi kita bahas nih. Yang pertama tadi merupakan penangkap akar monokotil itu ya. Dia akan monokotil. Yang kedua, F merupakan struktur. Bagian A tersusun atas sel yang kuat mati. Nah, itu silam. Iya benar. Silam itu dia tersusun dari apa? Trakea dan itu adalah bagian dari sel mati. Nomor yang E berperan mengangkut hasil fotosintesis. Soalnya buat mengangkut fotosintesis betul, betul semua. Jawabannya apa? Itu ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Benar semua ya? Sekarang jam berapa? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada nih. Baik. Tadi yang kakak belum siapa? Ada banyak ya. Ada Ari, Kelvin, Kendra. Halo Kendra. Keisha, Salsa, Dira. Nggak ada yang cam nih. Terakhir nih, nggak ada yang. Ya nggak apa-apa. Ya terakhir aja ya. Kalau ini yang terakhir. Ada Razes, Halita, Nazifa. Oke. Kayaknya diem-diem nggak ada pertanyaan. Yang di sini ada pertanyaan? Rai? Ari? Kok ada sih? Arya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, bahasan biologi untuk TO yang kedua ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga hari ini kalian ngasih kabar baik ya kakak-kakak di sini. Semoga nanti hasil dari Semangat semuanya. semuanya sesuai yang kalian harapin ya. Sukses buat semua pejuang PTN. Terima kasih. Kawai mungkin ada yang mau yang disampaikan? Ya sama. Semangat, mudah-mudahan dapat hasil terbaik semuanya. Udah. Udah. Oke. Sukses ya buat kalian semua. Semoga dapat kabar baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih kakak semua. Terima kasih, Kawai. Oke, mohon maaf ya bila sama ini kakak ada salah. Terus apa lagi ya? Aduh, speechless. Nggak deh. Yaudah ya. Terima kasih kakak Hidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.